Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM 2314070131, mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Membaca terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD Negeri Kemala Bayangkari 01 Padang. Pertanyaan pertama, jelaskan semua aspek pada judul berdasarkan 7 poin latar belakang. Judul penelitian saya adalah Pengaruh Kebiasaan Membaca terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD Negeri Kemala Bayangkari 01 Padang. Penjelasan berdasarkan 7 poin latar belakang adalah: yang pertama, kondisi ideal. Kemampuan membaca pemahaman merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa sekolah dasar dalam pelajaran bahasa Indonesia. Siswa tidak hanya dituntut mampu membaca, tetapi juga harus memahami isi bacaan, menemukan ide pokok, memahami makna kata, menemukan informasi penting, serta menyimpulkan isi bacaan. Kemampuan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami berbagai materi pelajaran lainnya. Kedua, teori yang mendukung. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Dalman, Tarigan, dan Somadayo, kemampuan membaca pemahaman dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kebiasaan membaca. Siswa yang sering membaca akan memiliki kosakata yang lebih luas, wawasan yang lebih banyak, dan kemampuan memahami teks yang lebih baik dibandingkan siswa yang jarang membaca. Ketiga, kondisi nyata di lapangan. Berdasarkan hasil observasi awal dan berbagai penelitian terdahulu, masih ditemukan siswa yang mengalami kesulitan memahami isi bacaan. Siswa sering mengalami kesulitan dalam menemukan ide pokok, menjawab pertanyaan berdasarkan teks, dan menarik kesimpulan dari bacaan yang dibaca. Keempat, faktor penyebab masalah. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan membaca pemahaman adalah rendahnya kebiasaan membaca siswa. Banyak siswa yang belum menjadikan membaca sebagai aktivitas rutin baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu, penggunaan gawai yang lain dominan dibandingkan aktivitas membaca juga mempengaruhi kebiasaan membaca siswa. Kelima, dampak masalah. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka siswa akan mengalami kesulitan memahami materi pelajaran. Rendahnya kemampuan membaca pemahaman juga dapat berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa, karena hampir semua mata pelajaran memerlukan kemampuan membaca dan memahami informasi. Keenam, solusi yang ditawarkan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kebiasaan membaca siswa melalui program literasi sekolah, pembiasaan membaca sebelum pembelajaran, penyediaan bahan bacaan yang menarik, yang dukungan dari guru maupun orang tua. Ketujuh, research gap atau celah penelitian. Penelitian sebelumnya banyak membahas model pembelajaran, strategi pembelajaran, atau media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh kebiasaan membaca terhadap kemampuan membaca pemahaman pada siswa SD Negeri Kemala Bayangkari 01 Padang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan. Nah, pertanyaan kedua yaitu jelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tingkat kebiasaan membaca siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kedua, bagaimana kemampuan membaca pemahaman siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kebiasaan membaca terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa. Yang keempat, seberapa besar pengaruh kebiasaan membaca terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa.
A. Bagaimana penelitian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah? Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ex post facto atau korelasional. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang diperoleh berupa angka yang akan dianalisis menggunakan statistik. Nah, jenis penelitian korelasional digunakan karena penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel X yaitu kebiasaan membaca, dengan variabel Y yaitu kemampuan membaca pemahaman. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, menentukan populasi dan sampel penelitian, yang kedua, menyusun instrumen penelitian, yang ketiga, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, yang keempat, menyebarkan angket kebiasaan membaca kepada siswa, yang kelima, memberikan tes kemampuan membaca pemahaman, yang keenam, menyimpulkan seluruh data penelitian, yang ketujuh, mengelola data menggunakan analisis statistik, dan yang ke-8 menguji hipotesis penelitian, yang ke-9 menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Nah, melalui langkah tersebut, penelitian dapat mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kebiasaan membaca terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa. Yang B, populasi dan cara pengambilan sampel. Nah, populasi merupakan seluruh subjek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas tinggi SD Negeri Kemala Bayangkari 01 Padang, yaitu kelas tinggi dipilih karena siswa pada tingkat tersebut telah memiliki kemampuan membaca dasar sehingga kemampuan membaca pemahaman dapat diukur dengan lebih baik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel random sampling. Nah, tahapan pengambilan sampelnya adalah yang pertama, mengidentifikasi seluruh anggota populasi. Yang kedua, membuat daftar nama seluruh siswa. 3. Memberikan nomor pada setiap siswa. Dan yang keempat, melakukan pengundian atau pemilihan secara acak. Dan yang kelima, menentukan siswa yang terpilih sebagai sampel penelitian. Dan yang keenam, sampel yang terpilih menjadi responden penelitian. Nah, teknik ini digunakan agar setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Yang C yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, angket kebiasaan membaca. Angket digunakan untuk mengukur tingkat kebiasaan membaca siswa. Nah, indikator yang diukur meliputi yang pertama itu ada frekuensi membaca, yang kedua durasi membaca, yang ketiga jenis bacaan yang dibaca, dan yang keempat minat membaca, yang kelima di lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca. Angket menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua, tes kemampuan membaca pemahaman. Tes diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan mereka dalam memahami bacaan. Indikator yang diukur meliputi yang pertama itu ada menentukan ide pokok, yang kedua menemukan informasi tersurat, yang ketiga menemukan informasi tersirat, empat memahami makna kata atau kalimat, dan yang kelima menarik kesimpulan dari bacaan. Nah, yang poin D adalah bagaimana mendapatkan instrumen yang baik. Nah, instrumen yang baik harus valid dan reliabel. Yang pertama, uji validitas. Validitas menunjukkan bahwa instrumen benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan melalui yang pertama, validitas isi. Instrumen dikonsultasikan kepada ahli atau dosen pembimbing untuk menilai kesesuaian indikator dan butir instrumen. Yang kedua, validitas empiris. Instrumen diuji cobakan kepada siswa di luar sampel penelitian, kemudian dianalisis menggunakan korelasi produk momen. Kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan konsistensi instrumen. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan alpha Cronbach. Apabila nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,70, maka instrumen dinyatakan reliabel. Bagaimana cara mengelola data? Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, analisis angket kebiasaan membaca. Setiap jawaban diberi skor. Kemudian dilakukan menghitung skor total setiap siswa, menghitung rata-rata, menentukan kategori tinggi, sedang, atau rendah. Analisis tes membaca pemahaman. Langkah yang dilakukan itu yaitu yang pertama, memberikan skor setiap jawaban, menghitung nilai siswa,
menghitung nilai rata-rata kelas, dan menentukan tingkat kemampuan membaca pemahaman. Yang ketiga, uji prasyarat. Nah, meliputi yang pertama itu uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Yang B, homogenitas untuk mengetahui apakah data memiliki varian yang sama. Yang keempat, uji hipotesis. Nah, apabila data memenuhi syarat, maka dilakukan uji hipotesis menggunakan analisis statistik untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Poin F, bagaimana hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah? Nah, hasil analisis digunakan untuk menjawab seluruh rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah pertama dijawab menggunakan hasil analisis angket kebiasaan membaca. Rumusan masalah kedua dijawab menggunakan hasil tes kemampuan membaca pemahaman. Rumusan masalah ketiga dijawab menggunakan hasil uji hipotesis. Nah, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan membaca terhadap kemampuan membaca pemahaman. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Rumusan masalah keempat dijawab menggunakan koefisien determinasi atau R-square. Nah, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentasi pengaruh kebiasaan membaca terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa. Sebagai contoh, jika diperoleh nilai R-square sebesar 0,45, maka dapat diartikan bahwa kebiasaan membaca memberikan pengaruh sebesar 45% terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa. Nah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, selanjutnya, berdasarkan penelitian yang akan saya lakukan, saya berharap dapat mengetahui tingkat kebiasaan membaca siswa, tingkat kemampuan membaca pemahaman siswa, ada atau tidaknya pengaruh kebiasaan membaca terhadap kemampuan membaca pemahaman, serta besarnya pengaruh yang diberikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi guru, sekolah, dan orang tua dalam meningkatkan budaya literasi dan kebiasaan membaca siswa, sehingga kemampuan membaca pemahaman siswa dapat berkembang secara optimal. Baik, sekian penampilan seminar proposal dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.